Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan saya doakan baik-baik selalu. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol santai, bahas-bahas santai ya tentang seputar dari si Sony Xperia XZ3 yang udah kemarin di unboxing, udah di review juga, dan ada hal yang menarik dari si XZ3 ini di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat lihat video unboxingannya ataupun reviewnya, boleh tinggal klik aja titik 3 yang ada di atas layar kalian. Oke, jadi yang sedikit menariknya dari si XZ3 yang akan kita bahas santai kali ini, yaitu di video sebelumnya banyak banget yang komentar, banyak banget yang nyir-nyir, yang ngomentarin sama tempered glass ataupun TG-nya yang dipakai sama si XZ3 kali ini. Oke, dan karena sebab itu saya sedikit mempunyai inisiatif ya. Saya ingin menggantinya sama yang banyak disaranin sama penonton-penonton saya ataupun subscriber ataupun siapa pokoknya yang mampir sama channel saya di video kemarin. Jadi saya di sini sudah nyiapin untuk hidrogel ya untuk pelindung depannya, dan sekalian juga untuk bagian belakang backdoornya saya membeli untuk skin guardnya. Sebenarnya sih ya, yang TG kemarin saya pasang di XZ3 itu, ya itu sebetulnya karena memang itu bonusnya dari si GCC-nya. Karena saya belinya waktu itu kan si XZ3-nya di Golden City Sale. Dan kebetulan saya dibonusin softcase sama TG-nya, dan alangkah gimana ya? Ya untuk memanfaatkan saja sebelum saya pesan untuk hidrogelnya, saya sudah memang ada niatan untuk membeli hidrogel, dan sebelum waktu datang ataupun orderan si hidrogelnya datang, jadi saya pasangin dulu aja untuk si TG-nya yang banyak dikomentarin itu. Ya karena memang ya nggak enak sih ya kelihatannya kalau misalkan si HP XZ3 ini pakai TG yang nanggung. Jadi ke sampingnya ini nggak nyampe samping-sampingnya, dan ini hanya ada tengah-tengahnya saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatannya ini wah banyak banget yang komentarin, "Bang itu nggak enak banget tuh kelihatannya, jelek amat. Anjir ini kenapa ini kayak gini." Jadi banyak banget yang komentar seperti itu. Dan padahal saya sebetulnya ya sengaja dipasangin sambil menunggu orderan hidrogel saya nyampe rumah nanti dipasangin. Jadi saya sementara pakai yang ada aja, ya memanfaatkan yang bonus dari si sellernya. Oke, karena sekarang untuk orderan hidrogelnya sudah sampai, makanya sekarang kita akan copot saja untuk TG yang gratisan itu, dan kita akan menggantinya dengan hidrogel yang sudah kita order. Oke, ini yang pertama mungkin kita akan mencoba pasang depan dulu atau belakang dulu ya. Oke, kita akan coba bagian belakang dulu ya. Karena memang untuk bagian belakangnya ini cukup lumayan masih mulus juga. Jadi kayaknya kalau misalkan kita lindungin ataupun kita proteksi, alangkah lebih bagus lagi, dan untuk kedepannya minim dari goresan-goresan. Oke, kita coba bersihkan dulu ya. Jadi sekalian ini buat tutorial juga ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan pasang kayak gini ya nggak usah ke counter, ya pasang sendiri aja ya. Ini mudah kok masangnya. Jadi sekarang tinggal kita bersihkan dulu ini, liatin aja, ikutin ya tata caranya, lihat videonya sampai selesai, sampai nanti kinclong dan jadi bagus lagi, dan nggak bakal, insya Allah sih nggak bakal dinyir-nyir lagi nih sama penonton saya. Oke, pokoknya yang udah nyir-nyir kemarin terima kasih, itu juga sebagai masukan lah ya. Karena memang untuk si XZ3 ini bener-bener nggak enak kalau misalkan pakai tempered glass yang nanggung. Oke, kalau dirasa sudah bersih dan sudah kering untuk bagian backdoor belakangnya, sekarang tinggal kita pasang untuk skin guardnya, dan diusahakan dipasangnya itu pelan-pelan ya, karena harus presisi untuk sisi-sisinya bahkan tengah-tengahnya juga ya. Oke, pokoknya ikutin videonya sampai beres ya, sampai selesai.
Oke, saya rasa untuk pemasangan ini sudah cukup lumayan pas ya ini ya. Karena memang untuk bagian presisi samping kiri ataupun kanannya tidak terlalu over ya. Jadi tidak terlalu ke kanan ataupun tidak terlalu kiri. Ini udah benar-benar tengah-tengah. Kalau misalkan dirasa ada kayak masuk angin kayak gini, ini bisa dilihat ya di layar. Ini tinggal kita tekan-tekan aja, diusap-usap, nanti juga hilang ya untuk seperti yang masuk anginnya. Oke, ini untuk bagian pemasangan backdoornya sudah cukup dan udah rapih dan merata juga. Ini sangat mudah banget ya untuk pemasangan skin guard. Sekarang tinggal kita pasang yang bagian depan ya. Ini untuk bagian bawahnya pun pas banget ya. Ini hanya sedikit yang agak kurang pasnya itu pada bagian sidik jari yang kurang ke tengah-tengah. Karena saya sudah coba juga kalau misalkan agak ditarik ke atas biar pas yang tengah-tengahnya, tapi yang bawah tidak pas. Jadi ini untuk yang terbaiknya ya seperti itu. Oke, selanjut kita akan memasang pada bagian hidrogel untuk bagian depannya. Oke, jadi teman-teman semuanya nanti nggak bakal nyir-nyir lagi dan nggak bakal komentarin lagi untuk TG bagian depan dari si XZ3 ini. Untuk langkah yang pertama seperti biasa kita bersihin dulu sama tisu basahnya. Nanti juga disediain ya kalau misalkan kita beli untuk hidrogel ini, baik untuk tisu basah ataupun tisu keringnya nanti ada ya, udah satu paket. Oke, kalau misalkan kita sudah membersihkan dengan yang tisu basah yang pertama, selanjutnya kita keringkan dulu dengan tisu keringnya. Lalu berikutnya kita tinggal pemasangan aja ya prosesnya. Itu sangat simpel sekali. Kalau misalkan ditanya mudah nggak untuk pemasangan hidrogel? Untuk jawaban pribadi saya sendiri sih ya sulit-sulit agak mudah kayak gitu ya. Bisa dikatakan ya disebut mudah sih enggak ya, tapi agak sulit lah ya. Karena memang untuk pemasangan hidrogel ini agak sedikit lentur, jadi butuh ketelitian yang ekstra. Oke, ini nggak tahu diperlukan ataupun enggak ya. Ini ada semacam kayak lem kayak gini. Ini gunanya sih ataupun fungsinya katanya sih buat memperkuat pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalkan si hidrogel ini kalau misalkan nggak dipakai ataupun si lem ininya nggak dipasang emang nggak apa-apa. Cuman untuk ketahanan daya rekatnya itu sedikit kurang ya. Kalau misalkan dipasang itu katanya lebih kuat lagi. Dan untuk hasilnya sendiri mungkin nanti saya rapih atau tidak rapihnya nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Karena memang ini untuk pengalaman pertama juga ya pemasangan hidrogel di si Sony XZ3. Oke, kalau misalkan ini udah dirasa kering, tinggal kita siapkan si hidrogelnya. Oke, ini kita siapkan dulu dan di sini terdapat step by stepnya ya ataupun langkah-langkah yang harus mana dulu. Yang pertamanya di sini ada yang pertama dan yang keduanya. Nanti jangan kebalik ya. Oke, ini agak susah juga dikeluarinya, mungkin agak sedikit nempel. Jadi kita harus disobek aja untuk si plastiknya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada tulisan angka 1 dan ini angka 2. Ini berarti yang pertama harus dibuka itu bagian yang hijau sebelah sini dulu ya, yang ada angka nomor satunya. Oke, ini tinggal kita cabut, harus pelan-pelan juga. Oke, tinggal seperti ini aja. Oke, kalau misalkan sudah terbuka, tinggal kita langsung pasang aja di si XZ3-nya. Dan ini kita harus pasin dulu ya, ataupun presisinya itu harus pas. Karena memang ini sangat berpengaruh di sini nih, yang letak sulitnya. Jadi ini untuk ke bawah, ke sampingnya, ini benar-benar harus ngikutin dari atas dulu sebagai patokannya. Ini kalau misalkan udah agak pas tinggal kita rapihkan dulu, kita usap-usap biar rapet dulu. Kalau misalkan sudah dirasa sudah rapet, udah kuat, udah merekat, tinggal kita tarik aja yang bagian bawahnya dan di sini sudah disediakan untuk alat penariknya yaitu kayak berupa
jenisnya bukan ATM sih ya, ataupun bisa juga penggaris ataupun apa, tapi di sini udah disediakan sama si sellernya, cukup lumayan enak juga ya, jadi nggak harus nyari alat lain. Nah ini tinggal seperti ini, tinggal kita terus gosok-gosokkan aja biar si lem yang ada di hidrogelnya ini benar-benar rapat dan melekat sama si layar XZ3-nya. Oke, ini dia untuk pemasangan hidrogelnya sudah selesai dan kita bisa lihat untuk hasil akhirnya. Oke, di sini kita akan mencoba melihat memang di sini kurang begitu perfect lah ya bisa dikatakan karena memang kalau misalkan kita lihat di panduannya kalau misalkan pemasangan hidrogel ini pasti ada kayak masuk anginnya. Ini bisa dilihat ya. Malah ini ada garisnya juga. Dan kata si seller sih bilangnya tunggu aja sampai 1 hari ataupun 24 jam. Nanti si gelembung-gelembung yang seperti masuk anginnya itu akan merata dan akan hilang. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video santai membahas si XZ3 yang kemarin banyak dinyir-nyir itu. Kayak gimana nih? Kelihatannya sekarang udah lumayan cakep, udah lumayan terlihat ganteng lah ya. Nggak bakal dinyir-nyirin lagi kayak pemasangan TG yang kemarin. Oke, buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang lainnya mau komentarin tentang video ini juga boleh bisa ditulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.